بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, juga para pendengar di radio 1476 AM Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Poin terakhir yang sudah kita terangkan adalah teraihnya rasa aman, tenang, dan nyaman. Kenapa? Karena kita meyakini adanya para malaikat yang melindungi kita atas perintah Allah di depan dan di belakang. Allah menyatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang, menjaga kita atas perintah Allah. Di kanan kita ada raqib, di kiri kita ada atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Terus ada malaikat qarin. Ma minkum min ahadin illa ukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinum minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin dan qarin bangsa malaikat. Terus bila kita membaca amal-amal tertentu atau zikir-zikir tertentu, doa tertentu, Allah utus malaikat untuk menjaganya. Kalau kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya. Sehingga setan pun tidak bisa menggoda atau menjerumuskannya. Kalau seorang mau tidur membaca ayat kursi, Allah utus satu malaikat penjaga, dan seterusnya. Meyakini hal itu kita tenang, kita tentram. Demikian juga ketika kaum muslimin zaman baheula berperang. Pada waktu perang Badar cuma 300 orang, tapi mengalahkan 1000 orang. Allah menyatakan idtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah, oleh Allah diijabah. Lalu Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Maka menang kaum muslimin. Yang lebih hebat lagi perang Mu'tah. Perang Mu'tah 3.000 orang sahabat melawan 200.000 orang. 200.000 orang itu 100.000-nya aja tentara Romawi di bawah waktu itu kekuasaan Heraklius, ditambah dengan 100.000 orang-orang Nasrani, orang-orang Arab Nasrani, penduduk Syam yang waktu itu belum masuk Islam. Dan kaum muslimin menang 3.000 mengalahkan 200.000, kebayang. Dan itu semuanya disebabkan karena Allah menurunkan bantuan dalam bentuk para malaikat. Akhirnya kita tenang. Akhirnya kita ini tentram. Allah menyatakan, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah.
Kata Allah, tidaklah Allah jadikan hal itu, tidaklah Allah mengirim para malaikat kecuali sebagai busyra, kabar gembira, dan agar hati-hati kalian tenang, tentram. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Itu sudah kita terangkan pada pertemuan lalu, yang intinya salah satu buah dari beriman kepada para malaikat adalah teraihnya ketenangan dan ketentraman, dan kita tidak pernah merasa sendirian walaupun tak ada orang di sekeliling kita, karena yakini malaikat ada. Kita teruskan min thamaratil imani bil malaikah mahabbatul a'mali shalihah. Di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah mencintai amal soleh, mencintai tempat-tempat mulia yang biasa dihadiri oleh para malaikat. Kenapa? Karena kita tahu amal soleh ini dicintai oleh malaikat, pelakunya juga dicintai, terus didoakan, dimintakan ampun, dimintakan rahmat, dan seterusnya. Seperti umpamanya doa para malaikat untuk orang yang mengaji dan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khaira. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu yang manfaat, malaikat solawat. Demikian juga kalau kita seperti sekarang duduk di majelis ilmu di salah satu rumah Allah. Untuk apa kita berkumpul? Untuk ngaji, membedah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Malaikat turun. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca Quran dan membedah isinya kecuali malaikat turun mengerumuni mereka. Innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilm ridhan bima yasna. Malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridho kepada mereka. Di mana saja ada orang yang mencari ilmu, para malaikat turun mengerumuni mereka. Dan itu menyebabkan kita mencintai amalan, baik mengajarkan ilmu ataupun belajar ilmu. Termasuk innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf yang terdepan ketika sholat. Tapi kalau di saf terdepan harus mengoreksi imam, harus menggantikan imam ketika imam batal, ketika imam salah. Ya jangan pas di belakang imam kalau kita tidak bisa mengoreksi imam. Kan saf lebarnya. Di belakang imam cuma berempat, mungkin itu untuk para hufaz. Untuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau imam salah dikoreksi, imam kelewat bacaan dikoreksi, imam batal terus pergi bisa digantikan. Salah satu hikmah kenapa di tempat imam ada pintu keluar ke sana, bisa imam batal. Kalau batal kemudian melewati ke belakang orang-orang sholat kan mengganggu dan riweuh. Rurusuhan, kabelat, gitu, kehalangan kan bisa
meledak di jalan. Makanya langsung keluar dulu, ada pintu ke sana, ada WC juga di sana. Nah, di belakang imam itu kalau kita merasa nggak bisa mengoreksi imam, nggak bisa menggantikan imam, jangan pas di belakang, itu untuk orang-orang khusus. Kalau ingin di saf terdepan, silakan di kanan, silakan kiri, masih saf pertama ya. Kosongkan tempat di belakang imam untuk orang-orang yang hafidz Quran atau yang bisa mengoreksi kesalahan imam atau menggantikan posisi imam. Kadang imam tidak batal, tapi nggak bisa meneruskan jadi imam karena sakit tenggorokan, batuk-batuk terus. Nggak apa-apa imam mundur, nanti orang di belakangnya maju menggantikan. Kalau yang di belakangnya tajwid makhrajnya ancur-ancuran, aduh nggak bisa ganti imam. Ya, kita sudah jelaskan orang-orang di belakang imam nggak boleh sembarangan orang. Di zaman sahabat ada orang pemuda tiba-tiba masuk nyelonong di saf pertama oleh sahabat, langsung dibedol. Ini bukan tempatmu, harus tahu diri kamu, gitu ya. Lalu ditempatkanlah orang-orang yang hafal Al-Quran di belakang imam. Seperti salawat para malaikat kepada orang-orang yang makan sahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bukan makan sahurnya aja, tapi terus apa? Terus sahur, maksudnya baik yang fardu termasuk yang sunnah. Nah, Senin Ayena. Mungkin tadi ada yang sahur. Walaupun hanya jangan bala-bala lah. Nggak bagus ke tubuh. Untuk haram, untuk kesehatan. Telur 1, ya, pisang 1. Boleh makan 1 piring. Itu selama sahurnya Allah bersalawat, para malaikat juga bersalawat. Akhirnya kita ingin memperoleh salawat itu, bangun sahur, besoknya sahur. Termasuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Termasuk para malaikatnya? Iya, termasuk para malaikat. Karena itulah maka kita tahu malaikat itu makhluk suci yang tak pernah berdosa walaupun sekejap. Kalau mereka berdoa, mereka berdoanya nggak mungkin 1-2 malaikat, tapi banyak, tidak terhitung, dan pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu akan mendorong kita untuk melakukan amal soleh atau berada di tempat-tempat yang menyebabkan para malaikat bersolawat kepada kita, mendoakan kita, memintakan ampunan, memintakan rahmat kepada kita. Maka termasuk umpamanya kalau kita mendengar kokok ayam pada waktu dini hari. Kan dini hari jam 3 suka kongkorongok, tapi sekali. Disebut kongkorongok ayam sekali itu sekitar jam 3. Ada. Nah, menjelang subuh banyak kongkorongok di sana, di sini. Itu tanda mereka ayam itu melihat malaikat. Sotoy dari mana tahu? Dari Nabi SAW. Memang ini perkara gaib. Kita nggak tahu. Tapi perkara gaib ini oleh Allah diberitahukan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi diberitahukan kepada kita. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin.
Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, Rasul mungkin diberitahu oleh Allah, kalau ada ayam berkokok itu lihat malaikat. Atau mungkin bisa lihat malaikat langsung. Nabi SAW menyatakan di dalam salah satu hadisnya, kata beliau, idza sami'tum, apabila kalian mendengar kokoknya ayam, kongkorongokna ayam, kukuruyuknya ayam, maka berdoalah. Fa innaha ra'at malaikata. Karena ayam itu melihat malaikat. Tidak setiap kongkorongok melihat malaikat, tidak. Tapi setiap melihat malaikat, kongkorongok. Nah, makanya biasanya jam 3 kongkorongok ayam sekali, udah aja. Terus nanti menjelang subuh, kongkorongok di sana di sini lebih banyak lagi. Itu karena malaikat. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar kokok ayam, berdoalah. Karena sungguhnya mereka melihat malaikat. Kenapa berdoa? Agar doa kita saat itu diaminkan oleh malaikat. Tidak harus nyamperin, ayamnya di mana, disampurkan di sana ayam malaikat. Enggak, di setiap tempat ada malaikat. Di antara di tempat ayam terlihat oleh ayam kongkorok, di tempat kita juga ada. Dan malaikat ini khusus, malaikat rahmat. Bukan malaikat, kan setiap saat juga ada malaikat, betul. Tapi itu malaikat selain itu, malaikat rahmat yang khusus mendoakan atau mengaminkan doa kita di saat kita berdoa. Termasuk apabila kita mendoakan orang lain, itu Allah utus malaikat untuk mengaminkan doa kita dan mendoakan kita dengan doa yang sama. Kata Nabi SAW, da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malaikah. Doa seorang muslim bagi saudaranya, li akhihi, bukan ala akhihi. Kalau pakai li berarti mendoakan kebaikan. Kalau pakai ala berarti mendoakan keburukan. Kalau kita mau mendoakan keburukan kepada orang, cukup dengan mendoakan Allahumma alaika bihadzal rajul. Ya Allah, alaika bihadzal rajul. Pakai ala. Maknanya adalah turunkan azabmu ke orang ini. Tanpa harus menyebut azab, cukup dengan ala. Tapi dengan la atau li berarti mendoakan kebaikan. Seperti hadis ini, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Li berarti mendoakan kebaikan. Itu mustajab. Doa seorang muslim tanpa sepengetahuan orang tadi bahwa mereka didoakan bi dhahril ghaib, itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan lalu berkata, walaka bimithlih, bagimu seperti doa, isi doamu. Umpamanya kita melihat saudara kita ini kesulitan ekonominya, seret padahal memiliki keperluan banyak tapi nggak punya uang. Kita doakan, ya Allah, turunkan rizkimu kepada saudaraku itu, karena dia sangat terdesak dengan kebutuhan. Itu ada malaikat amin, dan kamu pun seperti itu, akan Allah turunkan rizki kepadamu. Tuh, doa kita kepada orang itu belum tentu dikabul, tapi doa malaikat kepada kita pasti dikabul. Oleh karena itulah maka salah satu penyebab kita bersungguh-sungguh mendoakan orang lain agar
ada malaikat yang juga mendoakan kita, mengaminkan doa kita, mendoakan kita dengan isi doa yang sama, dan itu mendorong kita untuk banyak mendoakan orang lain. Kita punya banyak kawan, saudara, sahabat, kenalan, yang pasti banyak masalahnya. Masalah nanti ada yang sedang sakit, ada yang kesulitan ekonomi, ini yang terbanyak nih. Ada juga yang jomblo gitu, ngalamar ke sana kemari ditolak wae. Ada yang apalagi ya. Nah banyaklah. Doakan, bila perlu sebut orangnya. Ya Allah, saudara saya si fulan sedang sakit. Cabut ya Allah. Penyakitnya bukan nyawanya. Cabut penyakitnya ya Allah, sembuhkan. Nanti malaikat mengaminkan dan mendoakan isi yang sama. Ya Allah, sehatkan orang ini. Begitu. Ya Allah, si fulan tuh jomblo udah lama nggak dapat jodoh, beri dia jodoh yang solihah ya Allah. Oleh malaikat diaminkan. Semoga kamu juga dikasih jodoh. Gimana kalau sudah dapat? Ya mungkin dipermudah nambah lagi. Kalau wani. Dan seterusnya. Dan ini mendorong kita untuk melakukan banyak amal soleh yang menyebabkan para malaikat mendoakan kita. Malaikat mengaminkan doa kita. Malaikat mencintai kita karena kita mengamalkan amal-amal yang soleh. Oleh karena itu para ulama menyatakan seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hakadha kullama alimta syai'an minal a'mal tuhibbuhul malaikah fahuwa amalun salih fahris alaihi litafuza bidu'aihim wa istighfarihim. Demikianlah setiap kali engkau mengetahui satu amalan yang dicintai malaikat, bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengamalkan amal itu agar engkau memperoleh istighfar para malaikat, doanya para malaikat. Jadi meyakini, beriman kepada adanya malaikat menyebabkan kita termotivasi, terdorong untuk melakukan amal soleh karena menginginkan kecintaan malaikat dan doa malaikat kepada kita. Wa kadzalika tahrisu 'ala tawajud fil amakin allati tuhibbuhal malaikah kal masajid wa hilaqil ilm. لأن فيها من الشرف العظيم الشيء الكثير ومن شرفها أن الله عز وجل قد وكل بها الملائكة تخالط أهلها فيها وهكذا تملأ وقتك بالأعمال الصالحة وإتيان الأماكن الشريفة وهذا من ثمرات الإيمان بالملائكة ولعلك ولو lam ta'lam hadza lamma harasta alaihi wallahu a'lam. Demikian juga bersungguh-sungguhlah engkau untuk berada di tempat-tempat yang dicintai malaikat seperti masjid. Walaupun tidak ada waktu sholat, tidak ada kajian, datanglah ke masjid. Berwudu, kemudian sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu berdiamlah di masjid untuk apa? Bisa baca Quran, bisa juga berdoa, berzikir, membaca buku-buku yang manfaat. Kata Nabi SAW, afala yaghdu ahadukum ilal masajid fayaqra'u ayatin min kitabillah khairul lahu min naqatain wa thalath khairun min thalath wal arba khair min arba. Kenapa kamu tidak datang ke masjid membaca 2 ayat dari kitab Allah? Itu lebih baik daripada kamu berkurban dengan 2 ekor unta.
3 ayat lebih baik daripada berkurban dengan 3 ekor unta. Maksudnya 1 ayat, 2 ayat yang dibaca di dalam masjid pahalanya lebih besar daripada pahala berkurban dengan 2 ekor unta. Menunjukkan besarnya pahala membaca Al-Quran sengaja di masjid. Malaikat akan mengerumuni, mendengarkan dan bersolawat kepada kita. Nah, jadi akan terdorong untuk berbuat demikian. Datang ke masjid, apalagi di masjid itu ada sholat berjamaah dan ada kajian, halaqah ilmu. Makanya dulu pada maghrib para sahabat ngariung, Nabi SAW datang. Oh, kalian maziltum huna, kalian masih di sini. Kata para sahabat, ya Rasul sallaina ma'akal maghrib, thumma najlis wa sanusalli ma'akal isya. Ya Rasulullah, tadi kami sudah sholat maghrib bersamamu, kami bicara-bicara, ngobrol di sini di masjid, nunggu sholat isya bersamamu. Di dalam masjidnya tidak membaca Quran, tidak zikir, tidak berdoa, tapi ngobrol. Tapi obrolnya pasti yang bagus, yang baik. Apa kata Nabi SAW? Ahsantum au asabtum. Bagus kamu. Benar kamu. Lalu Rasul SAW mengangkat kepalanya ke langit. Lalu mengatakan perkataan yang panjang. Nah, salah satunya adalah kata Nabi SAW, innallaha yubahi bikumul malaika. Allah merasa bangga kepada kalian di hadapan para malaikat. Dengan perbuatan kalian. Cuma duduk di masjid menunggu sholat ke sholat. Maghrib tidak pulang sampai isya. Nah, seperti yang kita lakukan habis sholat subuh tidak pulang. Di sini nunggu apa? Pertama, mendengarkan kajian. Kedua, nunggu terbitnya matahari. Setelah matahari terbit, biarkan beberapa menit, 10-15 menit, lalu kita sholat 2 rakaat. Sebagian ulama menyebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Sebagian lagi menyebut dengan sholat ghadat. Tapi kata Rasul SAW, siapa orang yang sholat berjamaah subuh dengan imam, lalu duduk di masjid sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, baginya akan diberikan pahala haji dan umroh secara sempurna. Hajinya, umrohnya kita belum, yang belum. Tapi pahalanya bisa kita dapat tiap hari. Gimana caranya? Sholatlah berjamaah dengan imam, sholat subuh di masjid. Setelah sholat subuh jangan pulang, duduk di masjid. Terus ngapain? Kalau ada kajian seperti ini, ikut kajian. Ini zikir. Sebaik-baik zikir itu ilmu, belajar atau mengajarkan. Kalau nggak ada kajian, baca Quran. Duduk di masjid, berzikir, berdoa. Sampai matahari terbit. Kita kan kebanyakan umpah kita nggak ada kegiatan sampai syuruk. Diamlah di masjid. Baca Al-Quran. Baik membaca, memurojaah hafalan, menambah hafalan. Atau buka tafsirannya. Atau apapun lah. Yang intinya zikir. Zikir itu bisa menyebut nama Allah. Bisa berdoa kepada Allah. Bisa membaca Al-Quranul Karim. Bisa juga mempelajari dan mengajarkan ilmu. Itu semua zikir. Duduk di masjid. Paling sejam lah gitu ya. Habis sholat. Nunggu gitu. Terus sampai matahari terbit. Jangan pas terbit. Nggak boleh. Pas matahari terbit tidak boleh sholat. Haram sholat. Biarkan 10 menit atau 15 menit. Terus barulah kita melakukan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama iftitah Fatihah dan Quliyah. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qulhu. Udah salam, pulang ke rumah. Kita dapat pahala yang banyak. Selama sholatnya, selama duduknya, para malaikat bersalawat terus. Allahumma
Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Terus sejam lebih kita di masjid. Beres syuruk, adakan terus terbit jam 5.53-nya. Sekarang udah terbit, cuma nggak kelihatan, terhalang awan, terhalang gunung gitu ya. Sudah terbit. Tapi biarkan 10 atau 15 menit, baru setelah itu kita sholat. Tiap hari kita bisa dapat pahala haji dan umroh. Terus kalau begitu kita berhak disebut Pak Haji? Ya enggak, itu pahalanya. Saya mah haji tiap hari juga. Jadi disebut Pak Haji, jadi pas punya uang besar 1 miliar nggak perlu haji lagi. Salah. Tetap wajib haji ke Mekah nanti kalau sudah mampu ya. Ini pahalanya aja kita dapat haji dan umrah. Tapi hajinya kita belum, tapi pahalanya sudah dapat. Karena itulah maka taunya kita terhadap keterangan ini mendorong kita untuk melakukan amalan ini ya. Jadi kalau ikhwan yang sholat di sini terus nggak ada kegiatan apapun, lebih baik diam aja di masjid habis sholat subuh ya. Kecuali yang punya kewajiban ya, harus bekerja, harus mencari nafkah. Kalau diam di masjid kemudian bisa terlambat kerja, ya nggak apa-apa. Ini kan sunnah aja. Tapi bagi yang tidak memiliki kegiatan, pulang ke rumah juga ngapain coba? Yang bahaya ngagoler deui, tibra deui gitu ya. Tidak bahaya secara syar'i dalam arti haram, tidak. Tapi buruk dari beberapa aspek, tidur habis sholat subuh. Dari segi kesehatan, dari segi keberkahan hidup. Allahumma barik lana fi bukurina. Itu Nabi SAW berkata begitu tuh. Ya Allah berkahi kami di saat di pagi hari ini. Pagi hari waktu untuk mencari barokah Allah, mencari rizki Allah, bukan tidur lagi. Kalau tidur lagi kita nggak dapat barokah dari pagi hari tersebut ya. Jadi bagi yang tidak ada kegiatan ba'da subuh, diamlah di masjid sampai syuruk, baik baca Al-Quran, zikir, berdoa, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Kalau enggak, ya udah duduk saja, ngobrol yang baik-baik dengan teman ya. Kemudian ketika sudah syuruk, sudah terbit 10 atau 15 menit, barulah kita melakukan sholat ya. Ini mengundang para malaikat. Nah, jamaah sekalian, cukup pagi ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga dari jamaah dulu. Kalau ada yang ngacung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan di dalam hadis bahwa setiap kali ayam keruyuk itu melihat malaikat rahmat. Apakah waktu ini waktu di malam hari aja atau di siang hari juga? Karena di tempat-tempat maksiat juga di tempat sambung ayam gitu, ayam sering berkeruyuk juga gitu. Mohon penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, wahyu terang di tempat maksiat hayam sokong korong. Oke. Pengalaman. Barakallahu fiik ya. Tadi dijelaskan setiap ayam melihat malaikat pasti berkokok. Tapi tidak setiap ayam berkokok melihat malaikat, tidak. Siang hari mungkin saja melihat bikang, kongkorongok gitunya. Bukan malaikat, tapi melihat bikang. Apa bikang teh? Apa bahasa Indonesia bikang? Betina, hewan betina, ayam betina. Jadi tidak setiap berkokok melihat malaikat ya.
Nah, kalau di tempat maksiat ada nggak malaikat? Malaikat rahmat tidak akan ada. Nanti salah satu di antara habis ini ya, mungkin hari Senin yang akan datang. Salah satu di antara iman kepada para malaikat telah menjauhi amal-amal dan tempat-tempat yang dijauhi malaikat. Bakal menjauhkan gambar dan patung dari rumah kita. Karena malaikat rahmat nggak akan masuk. Bakal menjauhi musik-musik, nyanyi-nyanyi dan yang sejenisnya. Karena malaikat nggak akan masuk ke sana. Maksudnya malaikat rahmat tidak akan mendatangi tempat dilaksanakannya maksiat. Tempat mabuk, tempat judi, tempat prostitusi. Dijamin malaikat rahmat tidak akan. Ada nggak malaikat lain? Ada. Malaikat raqib dan atid pencatat ya pasti ada. Selalu. Di tempat maksiat ada? Ya ada, kan mencatat kemaksiatan yang sibuk. Malaikat apa di sana? Atid. Malaikat raqibnya nganggur. Di tempat maksiat. Semua orang lagi bermaksiat. Maka malaikat rahmat tidak akan. Malakul maut masuk kalau ada orang yang sudah saatnya mati di tempat maksiat, jedudnya dicabut. Tidak bisa kita biar malaikat nggak datang ke kita, khawatir mati, udah setel musik keras, ada patung, ada gambar, yuk kita bermaksiat, malaikat maut nggak bisa masuk. Bisa masuk tetap malaikat. Ada nggak orang lagi maksiat lalu mati? Banyak. Ada nggak orang lagi ada di tempat judi, di tempat prostitusi, di tempat mabuk, kemudian mati? Ada. Itu tandanya malakul maut ke sana. Dan malaikat yang datang ke sana, malaikat azab. Malaikat rahmat tidak. Ya. Nah jadi kalau ada di tempat maksiat ayam berkokok, bukan berarti dia melihat malaikat. Malaikat rahmat. Dijamin malaikat rahmat tidak akan ada. Tapi ya mungkin dengan sebab-sebab lain yang alami. Jadi sekali lagi tidak setiap ayam berkokok melihat malaikat, tapi setiap kali melihat malaikat pasti berkokok ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Muzayin di studio. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Dari Abu Ibrahim di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Ketika ada sebuah kecelakaan dan ada orang yang selamat di dalamnya, bolehkah kita bilang alhamdulillah orang itu tidak luka apapun, mungkin karena dijaga oleh malaikat? Barakallahu fik. Kalau ada orang yang mobil lompat terguling, tapi ada orang yang selamat di dalamnya, ada yang celaka, ada yang tercecel, terboncel. Maksudnya tidak luka sedikit pun. Lalu kita katakan, alhamdulillah orang itu tidak apa-apa. Karena dijaga malaikat. Boleh nggak kita berkata begitu? Ini ada dua yang kita soroti. Apakah maksudnya boleh tidaknya menyebut alhamdulillah? Atau boleh tidaknya karena orang itu dijaga malaikat, gitu kan? Pertama, boleh nggak mengatakan alhamdulillah ketika orang celaka? Boleh, dan itu tuntunan dari Nabi SAW. Tapi alhamdulillahnya bukan karena kecelakaan orang itu, tapi kita tidak mengalami kecelakaan seperti yang dia alami. Siapa orang yang melihat orang lain terkena musibah, lalu berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Jadi alhamdulillah nanti karena kita selamat, tidak menimpa. Bukan alhamdulillah, oh siap, alhamdulillah puas. Bukan begitu. Itu mah dengkinya. Iri. Tapi alhamdulillah itu karena kita tidak tertimpa musibah. Alhamdulillahilladzi
Afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila, dan telah memberi karunia kepada aku di atas kebanyakan makhluk Allah dengan keutamaan yang besar. Boleh. Ketika orang lain mengatakan mengalami musibah dan kita tidak, boleh menyebut alhamdulillah, itu tuntunan Nabi SAW. Tapi alhamdulillah itu bukan karena dia celaka, tapi karena kita selamat dari kecelakaan orang itu. Demikian juga kalau ada orang terguling mobilnya, ada yang luka, ada yang mati, ada juga yang selamat. Kalau kita bilang alhamdulillah dia masih selamat. Alhamdulillah itu karena dia selamat, tidak mengalami luka. Boleh? Boleh. Terus karena dia dijaga oleh malaikat, iya benar. Karena Allah menyatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depannya, di belakangnya, menjaga dia atas perintah Allah. Makanya harusnya dia celaka secara logika. Harusnya celaka. Tapi kok enggak? Kenapa? Dijaga malaikat. Terus kenapa yang lain celaka? Nah, itu sudah takdirnya. Jadi selama belum ditakdirkan, Allah jaga. Kecuali ketika takdir sudah datang dia akan celaka, maka malaikat pun kemudian melepaskan dia dari penjagaannya, lalu takdir buruk pun menimpa dia. Jadi kalau saatnya takdir sudah ditetapkan dia celaka, malaikat lalu berlepas diri. Tapi kalau belum ditakdirkan celaka, nggak akan celaka, dilindungi oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada di mobil itu umpamanya 5 orang, lalu tabrakan atau terguling, ada 2 orang mati, 1 orang terluka, 2 orang ini kok tidak luka sedikit pun. Kenapa dijaga malaikat? Iya, dijaga malaikat. Karena belum saatnya menerima musibah berupa luka atau kecelakaan yang fatal. Yang lain sudah takdirnya, makanya tidak dijaga oleh malaikat ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja kita sudah bisa salat syuruk. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.